Jadi kenapa kan harus belajar ekonomi ya? Makroekonomi lebih tepatnya, ya ekonomi kemarin, ya sekarang makroekonomi. Karena ini essential, ya ini kebutuhan primer kalian ya. Orang rasa itu pada nggak butuh ini, tapi ini kenyataannya itu kalian butuh ini. Ya kan butuh belajar ekonomi. Karena ujung-ujungnya dari segalanya, tombak dari segalanya, yaitu financial market. Jadi langsung aja kita masuk ya. Jadi dalam makroekonomi ya, kita sebut ada 5 faktor yang lumayan penting ya. Yang pertama itu inflasi ya, GDP, Gross Domestic Product gitu ya. Suku bunga ya, terus ya unemployment rate ya alias NFP kita sebutnya, sama economic cycle. Jadi ini 5 faktor yang menurut gue kalian harus perhatiin, dan gue bakal jelasin gimana cara bacanya, gue bakal kasih contoh kayak gimana, dan gimana cara manfaatinnya buat investasi kalian gitu ya. Jadi yang pertama ya, inflasi. Inflasi ini gue yakin teman-teman itu udah sering banget denger ya. Jadi buat yang nggak tahu ya, inflasi itu suatu kenaikan harga barang ya atau jasa secara umum ya dalam ekonomi. Kayak misalnya contohnya ya, gue gambar sebelah sini ya. Misalkan beli rumah ya di tahun 2010 ya, harga rumah ini misal harganya 10 juta. Ya, terusnya di saat 2011 ya, selisih 1 tahun sebelah sini, ya, harga rumahnya itu jadi tiba-tiba 11 juta, contohnya gitu ya. Ini rumahnya sama, size rumahnya gitu ya. Size rumahnya sama, misalnya ini size rumahnya contohnya 50 meter gitu ya. Ini juga 50 meter size ya gitu ya. 2010 harganya 10 juta, 2011 harganya 11 juta gitu ya. Berarti ini artinya apa? Ini inflasi sebesar 10%. Jadi cara ngitungnya kayak gitu ya, buat teman-teman yang nggak tahu apa itu inflasi. Tapi sebaliknya, misal ada juga rumahnya itu sama harganya ya. Jadi rumahnya itu juga 10 juta. Tapi size rumahnya ini mengecil jadi 45 meter. Ya, apakah ini inflasi juga? Ini inflasi juga. Ya, ini bedanya itu cuma ya jumlah rumahnya dikurangin. Biasanya makanan itu kayak gitu ya. Jadi harga makanan itu sama, misalkan beli ayam gitu, ayam KFC contohnya gitu ya. Atau ayam barang merek A gitu ya contohnya ya. Harga ayam A itu contohnya 100 ribu awalnya ya. Percaya di tahun 10 tahun selanjutnya itu tetap 100 ribu tapi mengecil ayamnya ya. Itu kita sebut sebagai inflasi gitu ya. Jadi inflasi itu kenaikan suatu harga ya. Dan cara itu kayak gimana? Tahun pertama ya atau harga pertama, kita sebutnya ini harga pertama sebelah sini ya, dikurangin harga kedua, ini dapat persentasenya gitu ya. Jadi persentasenya itu 10%. Biasanya inflasi itu tolak ukurnya by percentage, bukan by harga ya. Jadi jarang sekali ada orang bilang oh inflasinya itu 50 ribu, itu jarang ya. Tapi orang bilangnya oh inflasi itu 5%, inflasi itu 10%.